Aku pikir kesetiaan itu cukup untuk mempertahankan cinta. Ternyata, setia sendirian cuma bikin hati perlahan mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang di channel Zona Kisah Indonesia. Di sini kita akan menyelami kisah-kisah cinta yang tak selalu berakhir bahagia, tapi selalu menyisakan pelajaran yang dalam. Kalau kamu suka cerita yang menguras perasaan dan bikin susah move on, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya ya. Karena satu kisah bisa jadi cerminan hidup seseorang di luar sana. Dan malam ini, kita akan masuk ke kisah yang mungkin terlalu dekat dengan kenyataan. Aku masih ingat hari pertama dia menggenggam tanganku. Sore itu langit mendung, tapi hatiku justru terasa terang. Namanya Arga. Laki-laki yang datang dengan senyum tenang dan cara bicara yang lembut. Aku nggak janji jadi yang paling sempurna, katanya waktu itu. Tapi aku janji nggak akan ninggalin kamu. Kalimat itu sederhana, tapi buatku, itu seperti doa yang diaminkan semesta. Aku bukan perempuan yang mudah jatuh cinta. Aku pernah patah sebelumnya. Aku pernah merasa tidak cukup. Tapi Arga berbeda. Dia sabar menghadapi diamku. Dia selalu ada saat aku overthinking. Dia bahkan hafal caraku marah tanpa suara. Setiap malam dia menelepon hanya untuk memastikan aku sudah makan. Setiap pagi dia mengirim pesan singkat. Jangan lupa senyum hari ini. Hal kecil itu membuatku merasa dipilih. Merasa dihargai. Merasa aman. Dan perlahan aku mulai menggantungkan harapan padanya. 2 tahun pertama terasa seperti mimpi yang berjalan mulus. Kami jarang bertengkar. Kalaupun ada masalah, selalu selesai dengan pelukan. Aku serius sama kamu, katanya suatu malam. Aku mau kita sampai tua. Aku tersenyum sambil menahan haru. Dalam hati aku berdoa pada Allah agar kali ini aku tidak salah memilih. Aku memberikan semuanya. Waktuku, perhatianku, kesetiaanku. Aku menolak ajakan laki-laki lain tanpa ragu. Aku menjaga perasaan Arga bahkan saat dia tidak melihat. Bagiku, cinta bukan hanya kata. Cinta adalah komitmen yang dijaga walau sedang tidak diawasi. Tahun ketiga mulai berbeda. Perubahannya kecil. Hampir tidak terasa. Dia mulai lebih sibuk. Telepon tidak sesering dulu. Pesan dibalas lebih lama. Tapi aku tidak ingin berpikir buruk. Aku selalu membela dia di dalam kepalaku sendiri. Mungkin dia capek. Mungkin kerjaannya lagi banyak. Aku terus menenangkan diriku. Suatu malam, saat kami duduk di mobil setelah makan malam sederhana, aku memandang wajahnya yang terlihat lebih dingin dari biasanya. Kamu bahagiakan sama aku? Tanyaku pelan. Dia tersenyum tipis. Iyalah. Kenapa nanya begitu? Enggak tahu. Cuma pengen yakin aja. Dia mengangguk, lalu menyalakan mesin mobil. Topik itu berhenti begitu saja. Tapi sejak malam itu, ada sesuatu yang terasa ganjil. Seperti ada jarak yang tak terlihat di antara kami. Dan aku mulai takut. Takut kalau selama ini aku mencintai seseorang yang pelan-pelan sedang berjalan menjauh. Aku tidak tahu bahwa ketakutanku itu bukan hanya perasaan kosong semata. Aku belum tahu bahwa sebentar lagi aku akan menemukan sebuah pesan yang akan mengubah caraku memandang cinta selamanya. Perubahan itu makin terasa setelah malam di dalam mobil itu. Arga memang masih ada di sampingku. Masih mengantarku pulang. Masih mengucapkan hati-hati. Tapi caranya menatapku tidak lagi sama. Dulu, setiap aku bicara, dia mendengarkan penuh perhatian. Sekarang, matanya lebih sering turun ke layar ponsel. Ada apa sih yang kamu lihat terus? Tanyaku suatu sore. Dia langsung mengunci layar. Enggak ada. Kerjaan. Jawabannya cepat. Terlalu cepat. Aku mencoba tidak memperbesar hal kecil. Aku tidak ingin jadi perempuan yang posesif. Aku ingin tetap jadi yang dewasa. Tapi rasa itu tetap ada.
Rasa seperti sedang ditinggalkan pelan-pelan. Beberapa hari kemudian, dia datang ke rumahku dengan wajah lelah. Dia bilang ingin mandi karena habis dari kantor dan kehujanan. Aku mengangguk dan menyiapkan handuk. Ponselnya dia letakkan di meja ruang tamu. Layar menghadap ke atas. Aku tidak berniat menyentuhnya. Aku benar-benar tidak berniat. Sampai tiba-tiba layar itu menyala. Satu notifikasi masuk. Namanya bukan nama laki-laki. Namanya perempuan. Tertulis dengan huruf manis. Dan pesan itu terbaca jelas di layar. Aku kangen kamu. Besok jadikan. Jangan bikin aku nunggu lagi. Jantungku seperti berhenti. Tanganku dingin. Nafasku berat. Aku menatap layar itu cukup lama. Berharap mungkin aku salah baca. Berharap mungkin itu hanya teman kantor yang bercanda. Tapi kalimat itu tidak terdengar seperti bercanda. Suara air dari kamar mandi masih terdengar. Arga tidak tahu apa yang baru saja kulihat. Aku duduk perlahan di kursi. Pikiranku berisik. Selama ini aku setia. Aku menjaga hubungan ini seolah itu amanah. Tapi apakah dia melakukan hal yang sama? Air kamar mandi berhenti. Beberapa detik kemudian, dia keluar sambil mengeringkan rambutnya. Dia tersenyum. Senyum yang biasanya membuatku tenang. "Kamu kenapa diam aja?" tanyanya. Aku berdiri. Tanganku masih gemetar. "Itu siapa?" tanyaku pelan. Dia terlihat bingung. "Siapa maksudnya?" Aku menelan ludah. "Yang kirim pesan tadi." Wajahnya berubah. Tidak marah. Tidak panik. Hanya kaget. "Oh itu," katanya sambil mengambil ponselnya. "Itu cuma teman." Teman. Satu kata yang terlalu sering dipakai untuk menutupi sesuatu. Teman sampai bilang kangen dan jangan bikin nunggu lagi. Suaraku mulai bergetar. Dia menghela napas panjang. "Kamu jangan mulai ya. Aku lagi capek." Capek. Seolah perasaanku lebih ringan daripada lelahnya. "Aku cuma tanya baik-baik," kataku. Dia berjalan ke arah pintu. "Nanti aja kita bahas. Aku nggak mau ribut." Dan dia pergi, meninggalkanku dengan ribuan pertanyaan yang tidak dijawab. Malam itu aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, kalimat di layar itu muncul lagi. "Aku kangen kamu. Besok jadikan." Besok jadi apa? Apa yang sudah mereka rencanakan? Dan kenapa aku baru tahu sekarang? Sejak malam itu, ada sesuatu yang retak di dalam hatiku. Retakan kecil yang pelan-pelan membesar. Aku belum tahu seberapa dalam kebohongan yang sedang berdiri di depanku. Tapi aku tahu satu hal. Ada dunia yang tidak pernah diceritakan Arga kepadaku. Dan aku mulai takut menemukan sisanya. Sejak malam pesan itu, suasana di antara kami berubah. Bukan berubah karena pertengkaran. Justru karena semuanya terasa terlalu biasa. Arga bersikap seolah tidak ada yang terjadi. Masih mengirim pesan selamat pagi. Masih menanyakan aku sudah makan atau belum. Tapi ada jarak yang kini jelas terasa. Seperti ada tembok tipis yang berdiri di antara kami. Aku mencoba mengamati tanpa terlihat curiga. Aku tidak ingin dia merasa diawasi. Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Beberapa hari setelah itu, dia semakin sering membatalkan janji. Aku lembur. Ada meeting mendadak. Ada urusan penting. Alasannya selalu masuk akal. Terlalu masuk akal. Suatu malam, aku memberanikan diri. "Kita bisa ketemu nggak malam ini?" tanyaku lewat telepon. Di seberang sana terdengar suara ramai. Seperti suara musik pelan dan orang-orang tertawa. "Aku lagi di luar sama teman kantor." Jawabnya cepat. "Perempuan itu juga teman kantor kamu?" Beberapa detik hening. Aku bisa mendengar napasnya berubah. "Kamu masih mikirin itu?" katanya dengan nada tidak sabar. "Aku udah bilang kan. Cuma teman." Aku memejamkan mata, menahan sesuatu yang ingin meledak.
Kenapa kamu jadi beda sekarang? Tanyaku pelan. Aku nggak beda. Kamu aja yang terlalu sensitif. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang dia kira. Aku yang sensitif. Aku yang berlebihan. Aku yang salah. Seolah perasaanku tidak valid. Hari-hari berikutnya aku mulai merasa sendirian walau masih punya pacar. Dia ada, tapi tidak benar-benar hadir. Ketika kami makan bersama, dia lebih sering menatap ponselnya. Ketika aku bercerita tentang hariku, jawabannya hanya singkat. Oh ya. Iya. Dulu dia yang paling antusias mendengar ceritaku. Sekarang aku seperti berbicara pada seseorang yang pikirannya sedang berada di tempat lain. Suatu sore, aku melihatnya tersenyum sendiri sambil mengetik cepat. Aku duduk di hadapannya, menunggu dia selesai. Lucu ya? Tanyaku pelan. Dia terkejut sedikit. Enggak. Biasa aja. Senyumnya menghilang seketika. Hatiku terasa perih. Senyum itu bukan lagi untukku. Malam itu, aku membuka media sosial perempuan yang namanya muncul di ponsel Arga. Tanganku gemetar saat mengetik namanya di kolom pencarian. Akunnya tidak dikunci. Aku melihat beberapa foto baru. Foto di sebuah kafe yang terlihat familiar. Aku memperbesar gambar itu. Di sudut kaca, ada bayangan laki-laki duduk di depannya. Wajahnya tidak terlihat jelas. Tapi kemejanya, aku hafal betul kemeja itu. Itu kemeja yang kubelikan untuk Arga ulang tahunnya 2 bulan lalu. Napasku tercekat. Tanggal foto itu diunggah adalah malam saat dia bilang lembur. Tanganku terasa lemas. Semua potongan kecil mulai tersusun. Lembur, meeting, capek, dan perempuan itu. Aku menutup ponsel dengan tangan gemetar. Dadaku sesak. Selama ini aku setia. Aku menjaga hubungan ini seperti sesuatu yang suci. Tapi mungkin di waktu yang sama, dia sedang membangun dunia lain. Dunia yang tidak pernah melibatkanku. Dan aku mulai sadar. Ini bukan lagi soal pesan kangen. Ini tentang kebohongan yang sudah berjalan cukup lama. Aku hanya belum tahu seberapa jauh dia melangkah tanpa aku. Sejak melihat foto itu, aku tidak lagi bisa tenang. Setiap kata yang keluar dari mulut Arga terdengar seperti kemungkinan dusta. Setiap alasannya terasa seperti lapisan baru yang menutup sesuatu. Aku tidak langsung menuduh. Aku ingin bukti yang nyata. Bukan hanya perasaan dan dugaan. 2 hari kemudian, Arga mengirim pesan sore hari. Aku nggak bisa ketemu malam ini. Ada urusan penting. Urusan penting. Kalimat itu lagi. Aku menatap pesan itu cukup lama. Lalu entah kenapa, ada dorongan dalam diriku untuk tidak lagi diam. Malam itu aku berdandan sederhana. Bukan untuk terlihat cantik, tapi untuk menguatkan diri. Aku tahu kafe yang ada di foto perempuan itu. Tempatnya tidak jauh dari kantor Arga. Tanganku dingin saat membuka pintu kafe. Suasana hangat dengan lampu temaram menyambutku. Beberapa orang tertawa pelan. Musik mengalun lembut. Dan di sudut ruangan, aku melihatnya. Arga duduk berhadapan dengan perempuan itu. Bukan hanya duduk. Mereka terlihat nyaman. Perempuan itu tersenyum lebar. Arga membalas dengan tatapan yang dulu hanya dia berikan padaku. Aku berdiri beberapa detik. Kakiku terasa berat. Tapi aku memaksa melangkah mendekat. Saat jarakku hanya beberapa langkah, Arga mengangkat wajahnya. Matanya bertemu denganku. Wajahnya pucat. "Kamu ngapain di sini?" Tanyanya kaku. Aku tidak menjawab. Aku menatap mereka bergantian. Perempuan itu terlihat bingung. Matanya berpindah dari aku ke Arga. "Ini siapa?" Tanyanya pelan. "Sunyi." Sunyi yang menampar lebih keras daripada teriakan. Arga berdiri cepat. "Aku bisa jelasin." Kalimat yang terlalu sering dipakai orang yang ketahuan. "Jelasin apa?" Suaraku gemetar, tapi aku berusaha tetap tenang.
Bahwa kamu lembur di sini. Beberapa orang mulai melirik ke arah kami. Perempuan itu mulai berdiri. Wah, aku nggak tahu kalau kamu punya pacar. Pacar. Kata itu keluar dari mulut orang lain, bukan dari Arga. Dadaku seperti dihantam sesuatu yang berat. Arga menatapku dengan campuran panik dan kesal. Kita nggak usah ribut di sini. Aku tertawa kecil. Tertawa yang terdengar asing bahkan di telingaku sendiri. Aku cuma pengen tahu, kataku pelan. Selama ini aku siapa? Dia tidak langsung menjawab. Dan diamnya lebih menyakitkan dari pengakuan apapun. Perempuan itu mengambil tasnya. Aku pulang dulu. Kalian selesaikan aja. Dia pergi tanpa melihatku lagi. Kini tinggal aku dan Arga. Duduk di meja yang penuh kebohongan. Aku nggak bermaksud kayak gini. Katanya pelan. Kayak gimana? Aku cuma dekat aja. Enggak lebih. Aku menatapnya. Tatapan kamu ke dia nggak terlihat seperti cuma dekat. Dia terdiam. Untuk pertama kalinya, aku melihat Arga tidak punya jawaban. Dan untuk pertama kalinya juga, aku merasa benar-benar sendirian. Berdiri di hadapan laki-laki yang selama ini kupanggil rumah. Tapi malam itu aku sadar. Rumah yang kubangun dengan kesetiaan. Mungkin sudah lama dihuni orang lain. Dan ini baru awal dari sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Kami duduk kembali setelah perempuan itu pergi. Kursi di depanku terasa lebih dingin dari biasanya. Arga tidak lagi menatapku dengan lembut. Tatapannya gelisah. Aku bisa jelasin semuanya, katanya pelan. Aku mengangguk kecil. Bilang yang jujur. Sekali aja. Dia mengusap wajahnya kasar. Aku memang dekat sama dia. Tapi nggak seperti yang kamu pikir. Seperti apa yang aku pikir? Dia terdiam lagi. Aku menatap meja di antara kami. Ada 2 gelas minuman. Satu hampir habis. Satu lagi masih setengah. Aku membayangkan mereka tertawa sebelum aku datang. Membayangkan cerita apa saja yang sudah dibagi. Aku cuma nyaman ngobrol sama dia. Katanya akhirnya. Kita belakangan sering beda pendapat. Kamu jadi gampang curiga. Jadi ini salahku lagi. Aku curiga karena ada yang berubah. Kataku pelan. Kamu yang berubah. Dia menghela napas panjang. Aku capek. Kita tiap ketemu bahas perasaan terus. Dia lebih santai. Kalimat itu terasa seperti tamparan pelan yang terus diulang. Jadi kesalahanku karena terlalu peduli. Terlalu ingin memperbaiki. Terlalu ingin memastikan kita baik-baik saja. Sejak kapan? Tanyaku. Dia tidak langsung menjawab. Dan diamnya memberi jawaban lebih jelas dari kata apapun. Sudah beberapa bulan, katanya akhirnya lirih. Beberapa bulan. Artinya saat aku masih memeluknya dengan penuh percaya. Saat aku masih berdoa pada Allah agar hubungan ini dijaga. Dia sudah berbagi cerita dengan perempuan lain. Dia tahu tentang aku. Arga mengangguk pelan. Tahu. Tapi aku bilang hubungan kita lagi nggak baik. Aku tersenyum pahit. Hubungan kita nggak baik karena kamu mulai menjauh. Bukan karena aku berhenti sayang. Suasana menjadi berat. Musik di kafe terdengar semakin jauh. Aku nggak selingkuh. Katanya cepat. Aku menatapnya lama. Selingkuh itu bukan cuma soal sentuhan. Dia terdiam. Aku masih pulang ke kamu. Aku masih sama kamu. Lanjutnya. Tapi hatimu? Pertanyaan itu membuatnya menunduk. Untuk pertama kalinya aku melihat keraguan jelas di wajahnya. Bukan rasa bersalah, tapi kebingungan memilih. Dan itu lebih menyakitkan. Aku berdiri perlahan. Kakiku terasa lemah, tapi aku tidak ingin terlihat rapuh. Kamu lagi milih ya? Suaraku tenang. Aku atau dia? Dia ikut berdiri. Jangan paksa aku jawab sekarang. Jawaban itu seperti pisau yang menusuk tanpa suara. Berarti memang ada pilihan.
Dan aku bukan lagi satu-satunya. Aku melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Di luar, udara malam terasa dingin menusuk kulit. Air mataku jatuh akhirnya. Bukan karena marah, tapi karena sadar, aku sedang berjuang sendirian mempertahankan sesuatu yang mungkin sudah lama dia lepaskan. Dan malam itu aku tahu, cerita ini belum selesai. Karena belum ada keputusan. Belum ada akhir. Hanya ada aku yang setia. Dan dia yang masih berdiri di dua dunia berbeda. Setelah malam itu, Arga tidak langsung menghubungiku. Tidak ada pesan panjang. Tidak ada telepon penuh penyesalan. Hanya sunyi. Dan sunyi itu jauh lebih menyakitkan daripada pertengkaran. Aku mencoba menahan diri untuk tidak lebih dulu menghubunginya. Harga diriku sudah cukup terkikis malam itu. Tapi setiap beberapa menit, tanganku refleks membuka ponsel. Berharap ada namanya muncul di layar. Tidak ada. Hari pertama terasa seperti 1 minggu. Hari kedua terasa seperti 1 bulan. Di hari ketiga, akhirnya pesan itu datang. Aku minta maaf soal kemarin. Kita bisa ketemu dan ngobrol baik-baik. Hanya itu. Tidak ada kata rindu. Tidak ada kata takut kehilangan. Kami bertemu di taman tempat dulu dia pertama kali bilang cinta. Tempat yang seharusnya punya kenangan manis. Arga datang lebih dulu. Wajahnya terlihat lelah. "Kamu baik-baik aja?" Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Walau sebenarnya tidak. "Kamu sudah milih?" Tanyaku tanpa basa-basi. Dia menunduk. Aku lagi bingung. Jawaban itu seperti petir di siang hari. Bingung karena apa? Aku nyaman sama kamu, tapi aku juga merasa ada hal baru sama dia. Hal baru? Aku tersenyum pahit. Jadi aku ini apa sekarang? Hal lama yang membosankan. Kamu bilang kamu gak selingkuh, kataku pelan. Tapi kamu mengakui punya rasa ke perempuan lain. Dia terdiam. Aku gak pernah niat nyakitin kamu, katanya pelan. Tapi kamu tetap melakukannya. Angin sore berhembus pelan. Daun-daun bergerak tanpa suara. Aku menatap wajah laki-laki yang dulu kupikir akan jadi pendamping hidupku. Sekarang dia terlihat seperti orang asing. Apa yang kurang dari aku? Tanyaku lirih. Dia cepat menggeleng. Enggak ada yang kurang. Lalu kenapa kamu cari yang lain? Pertanyaan itu menggantung di udara. Aku cuma merasa hubungan kita terlalu aman, katanya akhirnya. Enggak ada tantangan. Aku tertawa kecil. Ternyata cinta yang tenang dianggap tidak menarik. Aman itu yang aku jaga mati-matian, kataku pelan. Aku pikir kamu juga mau itu. Dia diam lagi, dan di antara diam itu, aku mulai menyadari sesuatu. Arga bukan tidak tahu harus memilih. Dia hanya takut kehilangan dua-duanya. Aku nggak mau jadi pilihan kedua, kataku akhirnya. Sekarang kamu pilih, aku atau dia. Dia memejamkan mata, seolah pertanyaan itu terlalu berat. Aku butuh waktu, katanya pelan. Waktu, kata yang sering dipakai untuk menunda keberanian. Aku mengangguk pelan. Baik, kalau dia butuh waktu, aku akan memberinya waktu. Tapi di dalam hati, ada sesuatu yang mulai berubah. Sesuatu yang dulu penuh cinta, kini mulai diisi lelah. Aku berdiri dan melangkah pergi. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi menangis di depan Arga. Karena mungkin, perlahan aku mulai siap menerima kenyataan bahwa kesetiaanku tidak lagi menjadi alasan dia bertahan. Hari-hari setelah pertemuan di taman itu terasa seperti berjalan di atas kaca tipis. Aku masih beraktivitas seperti biasa. Masih bekerja. Masih tersenyum di depan orang lain. Tapi di dalam dada, ada ruang kosong yang makin melebar. Arga tidak benar-benar menghilang. Dia tetap mengirim pesan. Sudah makan? Jangan lupa istirahat. Kalimat yang dulu membuatku merasa dicintai, sekarang terdengar seperti kebiasaan yang diulang tanpa rasa.
Aku membalas seperlunya. Tidak lagi panjang. Tidak lagi penuh emotikon. Malam-malamku diisi dengan pikiran yang berputar. Tentang dia. Tentang perempuan itu. Tentang pilihan yang belum dia buat. Suatu malam, ponselku berdering. Nama Arga muncul di layar. Aku mengangkatnya setelah beberapa detik. "Kamu lagi apa?" tanyanya. "Di kamar. Aku kangen." Dua kata itu membuat hatiku bergetar. Masih saja bergetar walau sudah disakiti. "Kangen yang mana?" tanyaku pelan. "Aku yang ini? Atau aku yang dulu belum tahu apa-apa?" Di seberang sana terdengar napas berat. "Aku serius. Jangan sinis gitu." Aku tersenyum pahit. Ternyata sekarang aku yang dianggap berubah. "Kamu sudah ketemu dia lagi?" tanyaku. Hening. Hening yang terlalu lama untuk disebut kebetulan. "Aku cuma ngobrol sebentar," jawabnya akhirnya. Dadaku seperti diremas. "Dan kamu bilang kamu butuh waktu buat milih." "Aku lagi ngelesain semuanya pelan-pelan." Pelan-pelan. Sementara hatiku hancur sedikit demi sedikit. "Kenapa kamu nggak bisa langsung berhenti?" Suaraku mulai bergetar. "Kalau memang aku penting, kenapa kamu masih temui dia?" Dia terdengar kesal. "Kamu nggak ngerti situasinya. Lalu jelasin supaya aku ngerti." Tidak ada jawaban jelas. Hanya alasan tentang perasaan yang rumit. Tentang kebingungan. Tentang tidak ingin menyakiti siapapun. Padahal tanpa dia sadar. Yang paling terluka sudah jelas siapa. Setelah telepon itu ditutup, aku menatap langit kamar yang gelap. Air mata jatuh tanpa suara. Aku mulai bertanya dalam hati, apa kesetiaan memang seharusnya seperti ini? Bertahan walau diinjak. Menunggu walau tidak pasti dipilih. Keesokan harinya, tanpa sengaja aku melihat sesuatu yang membuat dadaku semakin sesak. Seorang teman mengirim tangkapan layar. Itu foto Arga dan perempuan itu. Diunggah beberapa jam lalu. Mereka berdiri berdampingan. Terlalu dekat untuk disebut teman biasa. Tanganku gemetar saat membaca caption singkat di bawah foto itu. "Terima kasih sudah selalu ada." Selalu ada. Kalimat yang dulu sering Arga kirim untukku. Aku menatap layar itu lama. Ada rasa marah yang akhirnya muncul. Bukan hanya sedih. Mungkin selama ini aku terlalu lembut. Terlalu memahami. Terlalu sabar. Dan mungkin kesetiaan yang tidak dihargai memang hanya akan terlihat seperti kebodohan. Malam itu aku tidak menangis. Aku hanya duduk diam. Ada sesuatu dalam diriku yang mulai retak bukan karena sakit. Tapi karena sadar bahwa aku tidak bisa terus berdiri di tempat yang sama. Sementara dia bebas berjalan di dua arah berbeda. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai mempertimbangkan kemungkinan untuk berhenti menunggu. Sejak foto itu tersebar, aku tidak lagi menghubungi Arga. Bukan karena aku ingin bermain tarik ulur, tapi karena aku lelah menjadi satu-satunya yang terlihat berjuang. 3 hari berlalu tanpa kabar dariku. Dan ternyata, dia juga tidak benar-benar mencariku. Tidak ada telepon panjang. Tidak ada usaha datang ke rumah. Hanya satu pesan singkat di hari kedua. "Kamu kenapa diam aja?" Aku membaca pesan itu berulang kali. Lucu rasanya. Dia yang berjalan dengan perempuan lain. Dia yang meminta waktu untuk memilih. Tapi aku yang ditanya kenapa diam. Aku tidak membalas. Malamnya, ponselku berdering. Kali ini dia menelepon berkali-kali. Akhirnya aku angkat. "Kamu marah?" tanyanya cepat. "Aku cuma capek," jawabku jujur. "Kita bisa ketemu sekarang?" Untuk pertama kalinya, aku tidak langsung mengiyakan. Ada jeda panjang sebelum aku menjawab. "Untuk apa? Aku nggak nyaman kamu kayak gini." Aku tersenyum kecil. Ternyata dia tidak nyaman ketika aku menjauh. Tapi dia nyaman ketika aku menangis. "Kamu sudah memilih?" tanyaku pelan. Hening.
Jawaban yang sama seperti sebelumnya. Aku lagi berusaha, katanya akhirnya. Aku bukan tugas yang bisa kamu selesaikan pelan-pelan. Suaraku tenang, tidak lagi gemetar seperti dulu. Di seberang sana, Arga terdengar gelisah. Kamu berubah. Iya, jawabku pelan. Aku mulai belajar. Belajar bahwa cinta tidak bisa dipaksakan. Belajar bahwa kesetiaan bukan alasan seseorang untuk bertahan. Kamu mau kita selesai? Tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu seperti menampar udara di antara kami. Aku terdiam beberapa detik. Hati kecilku masih mencintainya. Masih berharap dia tiba-tiba berkata aku yang dia pilih. Tapi harapan itu mulai melemah. Aku mau kamu jujur, kataku pelan. Kalau hatimu sudah terbagi, jangan paksa aku bertahan. Dia tidak menjawab langsung. Aku bisa mendengar napasnya berat. Aku nggak mau kehilangan kamu, katanya lirih. Tapi kamu juga nggak mau kehilangan dia. Sunyi lagi, dan di dalam sunyi itu, aku tahu jawabannya. Malam itu setelah telepon ditutup, aku berdiri di depan cermin. Mataku sembab, tapi ada sesuatu yang berbeda. Ada ketegasan yang perlahan muncul. Aku tidak lagi ingin memohon dipilih. Aku tidak lagi ingin menjadi cadangan. Kalau cinta harus bersaing, maka itu bukan cinta yang aku perjuangkan selama ini. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya terbongkar, aku merasa sedikit lebih kuat. Bukan karena rasa sakitnya hilang, tapi karena aku mulai menyadari satu hal. Aku mungkin kehilangan dia, tapi aku tidak boleh kehilangan diriku sendiri. Seminggu berlalu setelah percakapan terakhir itu. Aku dan Arga seperti dua orang yang saling menunggu. Tapi tidak ada yang benar-benar melangkah. Aku tidak menghubunginya. Dia juga tidak datang menemuiku. Sampai suatu sore, tanpa rencana, aku melihat sesuatu yang membuat darahku terasa dingin. Aku sedang berada di pusat perbelanjaan untuk membeli beberapa keperluan. Tempat itu cukup ramai. Suara orang bercampur dengan musik dari toko-toko. Dan di lantai 2, di depan sebuah toko pakaian, aku melihat sosok yang sangat familiar. Arga. Dia berdiri di samping perempuan itu. Tertawa. Terlihat santai. Tidak ada wajah bingung. Tidak ada ekspresi tertekan seperti saat bersamaku. Perempuan itu memegang sebuah kemeja dan mengangkatnya ke arah Arga. Bagus nggak buat kamu? Tanyanya sambil tersenyum. Arga mengangguk. Cocok. Kamu memang paling ngerti aku. Kalimat itu terdengar jelas di telingaku. Paling ngerti aku. Dulu itu kalimat yang sering dia ucapkan padaku. Aku berdiri cukup jauh. Mereka belum melihatku. Aku memperhatikan bagaimana Arga mengambilkan tas belanja dari tangan perempuan itu. Bagaimana dia memegang pundaknya sebentar. Sentuhan yang tidak lagi bisa disebut biasa. Dadaku tidak lagi meledak seperti sebelumnya. Yang ada justru rasa kosong. Semua kebingungannya. Semua alasan tentang waktu. Tentang butuh berpikir. Ternyata tidak berlaku saat dia bersamanya. Aku melangkah mendekat tanpa sadar. Dan kali ini, bukan aku yang terkejut. Perempuan itu yang lebih dulu melihatku. Wajahnya berubah. Arga mengikuti arah pandangannya. Matanya membesar saat melihatku berdiri beberapa langkah dari mereka. Kamu. Ucapnya pelan. Aku menatapnya tanpa air mata. Tanpa teriakan. Aku cuma mau lihat sesuatu, kataku tenang. Lihat apa? Lihat seberapa jauh kamu sudah melangkah. Perempuan itu terlihat tidak nyaman. Dia mundur sedikit. Arga, kamu bilang kalian sudah selesai, katanya pelan namun cukup jelas. Kalimat itu membuat waktu seperti berhenti. Sudah selesai. Aku menatap Arga. Wajahnya panik. Itu bukan maksudnya begitu, katanya cepat. Bukan begitu yang mana? Suaraku tetap tenang, walau hatiku bergetar. Dia mendekatiku.
Maksud aku kita lagi ada masalah. Aku nggak bilang selesai. Aku tertawa kecil. Ternyata dalam ceritanya, aku sudah hampir tidak ada. Kamu bahkan belum berani bilang putus, kataku pelan. Tapi kamu sudah mulai cerita seolah aku bukan siapa-siapa. Perempuan itu menatap Arga dengan wajah kecewa. Kamu bohong sama aku juga? Tanyanya. Situasi itu berubah cepat. Kini bukan hanya aku yang merasa dikhianati. Arga terlihat benar-benar terpojok. Aku cuma nggak mau nyakitin siapapun, katanya lirih. Tapi kenyataannya, semua orang di situ sudah tersakiti. Aku menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, aku melihat Arga tanpa kacamata cinta. Dia bukan pria yang bingung. Dia hanya ingin memiliki dua hati sekaligus. Dan saat itu juga, ada sesuatu dalam diriku yang benar-benar selesai. Bukan karena dia memilih orang lain, tapi karena dia memilih untuk tidak jujur. Aku menatapnya terakhir kali. Kamu nggak kehilangan aku hari ini, kataku pelan. Kamu sudah kehilangan aku sejak pertama kali kamu sembunyikan dia. Aku berbalik dan berjalan pergi. Kali ini langkahku ringan. Bukan karena tidak sakit, tapi karena akhirnya, kebenaran berdiri jelas di depan mata. Dan tidak ada lagi yang perlu kutunggu. Setelah kejadian di pusat perbelanjaan itu, Arga mengejarku sampai ke parkiran. Please, dengerin aku dulu, katanya sambil menahan pintu mobilku. Aku menatapnya tanpa emosi yang berlebihan. Aneh rasanya. Beberapa minggu lalu aku mungkin sudah menangis terseduh. Sekarang air mataku seperti habis. Kamu masih mau jelasin apa lagi? Tanyaku pelan. Aku nggak pernah niat ninggalin kamu. Aku cuma salah langkah. Salah langkah. Seolah semuanya hanya terpeleset sebentar. Bukan keputusan yang diulang berkali-kali. Kamu bilang ke dia kita sudah selesai, kataku. Itu bukan salah langkah. Itu pilihan. Dia menggeleng cepat. Aku lagi emosi waktu itu. Kita lagi sering ribut. Kita ribut karena kamu berubah. Arga terdiam. Wajahnya terlihat lelah. Aku takut kehilangan kamu, katanya lirih. Kalimat itu terdengar familiar. Tapi kali ini tidak lagi membuatku luluh. Kalau kamu takut kehilangan aku, kamu gak akan bikin aku jadi cadangan. Jawabku tenang. Dia mencoba memegang tanganku. Aku menariknya pelan. Sentuhan itu tidak lagi terasa seperti rumah. Aku bisa berhenti. Aku janji. Aku putusin dia sekarang juga. Katanya cepat. Aku menatapnya dalam. Mencari kejujuran di matanya. Aku nggak mau dipilih karena kamu ketahuan, kataku pelan. Aku mau dipilih karena kamu yakin. Dia tidak punya jawaban. Dan dalam diamnya itu, aku tahu semuanya. Aku capek. Arga. Suaraku mulai bergetar sedikit. Bukan cuma capek sama dia, tapi capek jadi orang yang terus berusaha sendirian. Dia terlihat ingin bicara. Tapi kata-katanya seperti tersangkut. 3 tahun bukan waktu yang sebentar. Banyak kenangan di dalamnya. Banyak rencana yang pernah kami susun. Tapi cinta yang sehat tidak seharusnya membuat seseorang merasa kecil. Aku setia, kataku pelan. Aku jaga kamu bahkan saat kamu nggak lihat. Tapi kamu pilih punya dunia lain. Air matanya mulai terlihat. Entah tulus atau karena takut kehilangan. Aku masih cinta kamu, katanya lirih. Hatiku bergetar mendengar itu. Karena aku juga masih cinta. Tapi cinta saja tidak cukup. Aku juga masih cinta, jawabku jujur. Tapi aku nggak bisa terus mencintai orang yang nggak sepenuhnya ada buat aku. Aku membuka pintu mobil. Ini bukan tentang dia, lanjutku pelan. Ini tentang kamu yang gak pernah benar-benar memilih. Dia berdiri terpaku. Aku harap kamu bahagia, katanya lemah. Aku tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, tapi senyum orang yang akhirnya menerima kenyataan.
Aku masuk ke mobil dan menutup pintu perlahan. Tanganku gemetar saat menyalakan mesin. Lewat kaca spion, aku melihatnya masih berdiri di sana. Sendirian. Untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai. Aku tidak merasa kalah. Aku merasa sakit. Iya. Tapi juga merasa utuh. Karena kali ini, aku memilih diriku sendiri. Hari pertama tanpa Arga terasa aneh. Tidak ada pesan selamat pagi. Tidak ada notifikasi menanyakan aku sudah makan atau belum. Ponselku sunyi. Dan sunyi itu terasa lebih nyata dari apapun. Aku mencoba menjalani hari seperti biasa. Bangun pagi. Bekerja. Berinteraksi dengan orang lain. Tapi setiap ada jeda, pikiranku kembali padanya. 3 tahun bukan waktu yang singkat. Arga bukan hanya pacar. Dia sudah seperti bagian dari rutinitas hidupku. Malamnya, aku duduk di kamar sendirian. Lampu dimatikan. Hanya cahaya kecil dari luar jendela yang masuk. Tanganku refleks membuka galeri foto. Foto kami saat liburan. Foto saat ulang tahunku. Video kecil saat dia tertawa memanggil namaku. Air mataku jatuh pelan. Bukan karena ingin kembali, tapi karena menyadari semua itu kini hanya kenangan. Tiba-tiba ponselku bergetar. Nama Arga muncul lagi. Dadaku berdebar. Jari-jariku ragu sebelum akhirnya mengangkat telepon itu. Halo? Suaranya pelan. Aku tidak langsung menjawab. Aku cuma mau dengar suara kamu, katanya lirih. Kalimat itu membuat hatiku melemah. Untuk apa? Tanyaku pelan. Aku nggak terbiasa tanpa kamu. Aku tersenyum pahit dalam gelap. Lucu sekali. Dia tidak terbiasa tanpa aku. Tapi dia terbiasa berbagi hati dengan orang lain. Aku juga nggak terbiasa. Jawabku jujur. Tapi kita harus mulai terbiasa. Di seberang sana terdengar napas berat. Aku putus sama dia, katanya tiba-tiba. Kalimat itu membuatku terdiam. Kenapa? Aku sadar yang aku butuhin kamu. Aku memejamkan mata. Andai saja kalimat itu keluar sebelum semuanya hancur. Andai kamu sadar sebelum aku pergi, kataku pelan. Sunyi lagi. Aku bisa perbaiki semuanya. Lanjutnya, kita mulai lagi dari awal. Mulai lagi. Seolah rasa percaya bisa dibangun ulang semudah itu. Aku nggak marah lagi, kataku pelan. Tapi aku juga nggak bisa pura-pura lupa. Dia terdengar hampir menangis. Aku takut kamu benar-benar hilang. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Hatiku masih mencintainya. Tapi rasa aman itu sudah hilang. Aku sudah hilang waktu kamu pilih jalan lain. Jawabku lirih. Setelah telepon itu ditutup, aku duduk lama tanpa bergerak. Ada rasa hampa yang sulit dijelaskan. Bukan hampa karena kehilangan dia saja, tapi karena kehilangan versi diriku yang dulu begitu percaya tanpa ragu. Dan di tengah sunyi malam itu, aku sadar satu hal. Pergi memang tidak langsung menyembuhkan, tapi bertahan dalam ketidakjelasan jauh lebih menyakitkan. Perpisahan ini belum selesai, karena rasa masih ada. Dan ketika rasa belum benar-benar mati, ujian terberat justru baru saja dimulai. Beberapa hari setelah telepon malam itu, Arga tidak berhenti mencoba. Dia mengirim pesan panjang setiap pagi, tentang penyesalan, tentang kesalahannya, tentang bagaimana dia merasa bodoh sudah hampir kehilangan aku. Awalnya aku tidak membalas, tapi membaca kata-kata itu membuat hatiku tidak sepenuhnya tenang. Aku sadar gak ada yang setulus kamu, tulisnya suatu malam. Aku salah cari sesuatu yang sebenarnya sudah aku punya. Kalimat itu menusuk lembut. Aku manusia biasa. Aku bukan batu yang tidak punya rasa. 3 tahun bersama bukan kenangan yang bisa dibuang begitu saja. Suatu sore, dia datang ke rumah tanpa bilang lebih dulu. Ibuku yang membukakan pintu. Aku melihatnya berdiri di ruang tamu dengan wajah yang lebih kurus.
Boleh kita ngobrol sebentar? Tanyanya pelan. Aku ragu. Tapi akhirnya mengangguk. Kami duduk berhadapan. Jarak di antara kami tidak sampai 1 meter. Tapi rasanya seperti ada jurang yang dalam. Aku sudah benar-benar selesai sama dia, katanya. Aku blokir semuanya. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Aku cuma butuh kamu, lanjutnya. Kita bisa perbaiki pelan-pelan. Pelan-pelan. Kata yang dulu membuatku lelah. Kamu yakin bukan cuma takut sendirian? Tanyaku. Dia menggeleng cepat. Aku yakin. Aku sadar kamu rumahku. Dulu aku senang sekali mendengar itu. Sekarang aku justru takut. Karena rumah tidak seharusnya ditinggal saat menemukan tempat singgah yang baru. Aku nggak mau kamu balik karena merasa bersalah, kataku pelan. Aku mau kamu balik karena kamu nggak pernah ragu. Dia terdiam. Matanya terlihat berkaca-kaca. Aku memang sempat ragu. Akunya lirih. Tapi sekarang nggak. Kenapa harus setelah semuanya retak? Tanganku terasa dingin. Sebagian hatiku ingin memeluknya. Ingin percaya lagi. Tapi sebagian lagi mengingat jelas bagaimana rasanya berdiri sendirian melihat dia tertawa dengan perempuan lain. Aku takut, kataku pelan. Takut apa? Takut suatu hari nanti kamu bosan lagi. Lalu cari dunia lain lagi. Dia menggeleng. Aku sudah belajar dari kesalahan ini. Belajar memang bisa mengubah orang. Tapi luka juga bisa mengubah rasa. Aku butuh waktu. Ucapku akhirnya. Kali ini bukan dia yang meminta waktu. Tapi aku. Waktu untuk memastikan bahwa keputusanku bukan karena rindu. Bukan karena takut sendirian. Saat Arga berdiri untuk pergi, dia menatapku lama. Aku akan nunggu, katanya pelan. Aku tidak menjawab. Karena yang sebenarnya membuatku gelisah bukan lagi tentang dia memilih siapa. Tapi tentang aku. Apakah aku cukup kuat untuk tidak kembali hanya karena cinta yang belum sepenuhnya padam? Sejak hari itu, Arga benar-benar berusaha. Dia tidak lagi datang tiba-tiba. Tidak lagi memaksa bertemu. Tapi pesan-pesannya tetap ada. Setiap pagi. Setiap malam. Aku masih di sini. Aku nggak akan kemana-mana. Dulu aku yang selalu menunggu kalimat itu. Sekarang justru kalimat itu membuat dadaku berat. Karena aku tahu, seseorang yang pernah pergi secara emosional bisa saja melakukannya lagi. Suatu malam aku membuka kembali pesan lama kami. Percakapan saat semuanya masih baik-baik saja. Aku nggak bisa bayangin hidup tanpa kamu. Tulisnya setahun lalu. Aku tersenyum pahit. Ternyata manusia bisa membayangkan banyak hal ketika rasa berubah. Aku mencoba jujur pada diriku sendiri. Aku masih cinta. Itu fakta. Tapi setiap kali mengingat wajahnya di pusat perbelanjaan, setiap kali teringat kalimat perempuan itu yang bilang mereka sudah selesai, dadaku langsung sesak. Luka itu belum kering. Beberapa hari kemudian, Arga meminta bertemu lagi. Kali ini di tempat yang sederhana. Warung kopi kecil dekat rumahku. Dia datang lebih dulu. Wajahnya terlihat lebih serius. Aku sudah bilang ke orang tuaku tentang kamu. Katanya pelan. Aku mau bawa kamu ke arah yang lebih serius. Aku terdiam. Langkah itu besar. Terlalu besar untuk seseorang yang baru saja membuatku ragu. Kenapa sekarang? Tanyaku pelan. Aku takut kehilangan kamu selamanya. Jawaban yang lagi-lagi tentang ketakutan. Bukan tentang keyakinan sejak awal. Aku menatap matanya lama. Kamu tahu nggak apa yang paling bikin aku sakit? Tanyaku lirih. Dia menggeleng pelan. Bukan karena kamu suka sama orang lain. Dia terlihat terkejut. Tapi karena kamu tetap pulang ke aku setiap hari, seolah aku satu-satunya. Padahal hatimu sudah terbagi. Suasana menjadi sunyi. Aku ngerasa bodoh. Lanjutku pelan.
Bodoh karena terlalu percaya. Air mata akhirnya jatuh juga. Bukan tangis histeris. Hanya air mata yang turun pelan tanpa suara. Arga terlihat ingin menyentuh tanganku. Tapi kali ini dia menahan diri. Aku nggak bisa ubah masa lalu, katanya lirih. Tapi aku bisa buktiin ke depan. Aku mengangguk kecil. Mungkin dia memang berubah. Mungkin dia benar-benar menyesal. Tapi kepercayaan bukan saklar yang bisa dinyalakan lagi. Ia seperti kaca. Sekali retak, bekasnya tetap ada. Aku nggak janji akan kembali, kataku pelan. Aku cuma janji akan jujur sama perasaanku. Dia mengangguk. Matanya terlihat lelah. Saat aku berjalan pulang malam itu, angin terasa lebih dingin dari biasanya. Aku sadar, keputusan terberat bukan meninggalkannya, tapi memutuskan apakah aku sanggup mencintainya lagi, tanpa terus dihantui bayangan dunia lain yang pernah dia pilih. Dan semakin hari, aku mulai mengerti. Luka mungkin bisa sembuh, tapi rasa aman yang hilang tidak selalu bisa kembali. Hari-hari berikutnya aku benar-benar mengambil jarak. Bukan untuk menghukumnya, tapi untuk mendengar isi hatiku sendiri tanpa gangguan. Arga tetap konsisten. Dia tidak lagi membahas perempuan itu. Tidak lagi membela diri. Dia hanya menunjukkan usaha. Mengantar makanan ke rumah tanpa banyak bicara. Menanyakan kabarku lewat ibu. Mengirim pesan sederhana tanpa menuntut jawaban. Aku cuma mau kamu tahu aku serius, tulisnya suatu malam. Aku membaca pesan itu sambil menatap langit dari jendela kamar. Serius. Dulu aku tidak pernah meragukan keseriusannya. Sekarang justru keseriusan itu terasa seperti sesuatu yang harus dibuktikan berkali-kali. Aku mencoba membayangkan jika aku kembali. Mungkin semuanya bisa terlihat normal lagi. Mungkin kami bisa tertawa seperti dulu. Tapi setiap bayangan indah itu muncul. Ada bayangan lain yang ikut datang. Bayangan dia duduk berhadapan dengan perempuan itu. Bayangan dia berkata aku sudah selesai. Bayangan senyum yang bukan lagi untukku. Aku sadar, yang berubah bukan hanya dia. Aku juga berubah. Cinta yang dulu polos, sekarang penuh pertimbangan. Rasa yang dulu mengalir tanpa takut, sekarang penuh waspada. Suatu sore Arga mengajakku bicara dengan nada yang berbeda. Aku mau jawaban yang jujur dari kamu, katanya pelan. Kamu masih mau aku atau enggak? Pertanyaan itu akhirnya datang. Aku menatapnya lama. Tidak ada lagi amarah. Tidak ada lagi tangisan. Hanya kelelahan yang jujur. Aku masih cinta, jawabku pelan. Wajahnya sedikit cerah. Tapi aku nggak lagi merasa aman, lanjutku. Senyumnya perlahan hilang. Aku takut setiap kamu pegang ponsel, aku akan curiga. Aku takut setiap kamu pulang telat, aku akan mengingat semuanya lagi. Dia terdiam. Aku nggak mau hidup dalam rasa takut seperti itu, kataku. Cinta seharusnya bikin tenang, bukan bikin was-was. Angin sore berhembus pelan di antara kami. Aku bisa yakinin kamu, katanya pelan. Aku tahu kamu bisa berusaha, jawabku. Tapi aku nggak tahu apakah hatiku bisa kembali seperti dulu. Dan itulah yang paling jujur. Bukan soal maaf atau tidak. Bukan soal dia sudah berubah atau belum. Tapi soal perasaan yang sudah tidak utuh. Aku melihat mata Arga mulai berkaca-kaca lagi. Tapi kali ini aku tidak ikut goyah. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak sedang memilih antara cinta dan kehilangan. Aku sedang memilih antara rasa aman dan rasa takut. Dan hatiku mulai tahu kemana ia condong. Hari itu menjadi percakapan terakhir kami sebagai dua orang yang masih mencoba. Arga duduk di hadapanku dengan wajah yang sulit dibaca. Tidak lagi memaksa. Tidak lagi memohon. Seolah dia mulai mengerti bahwa beberapa hal memang tidak bisa dipaksa kembali. Aku benar-benar nyesel, katanya pelan.
Aku kira aku bisa punya kamu tanpa takut kehilangan. Ternyata aku salah. Aku mengangguk kecil. Penyesalan memang selalu datang belakangan. Aku nggak benci kamu, kataku jujur. Aku cuma nggak bisa jadi orang yang sama lagi. Dia menunduk. Tangannya saling menggenggam kuat. Aku kehilangan kamu karena kebodohanku sendiri ya, ucapnya lirih. Aku tidak menjawab langsung. Karena ini bukan tentang menang atau kalah. Bukan tentang siapa yang paling tersakiti. Ini tentang pilihan yang sudah diambil. Dan konsekuensi yang harus diterima. Aku setia sama kamu, kataku pelan. Dan aku bangga karena aku nggak pernah main dua hati. Air matanya jatuh perlahan. Aku tahu kamu perempuan terbaik yang pernah aku punya. Kalimat itu terdengar tulus. Tapi tidak lagi cukup untuk membuatku kembali. Kalau memang aku yang terbaik, kamu nggak akan cari yang lain, jawabku lembut. Sunyi menyelimuti kami beberapa detik. Aku berdiri perlahan. Bukan dengan amarah. Bukan dengan kebencian. Tapi dengan penerimaan. Aku maafkan kamu, lanjutku. Tapi aku nggak bisa memaksakan hatiku untuk tetap di tempat yang pernah membuatnya retak. Arga tidak mencoba menahan lagi. Tidak mencoba membujuk. Mungkin akhirnya dia sadar. Cinta tidak bisa diselamatkan hanya dengan kata maaf. Saat aku melangkah pergi, langkahku terasa ringan. Bukan karena tidak ada luka. Tapi karena aku tahu aku melakukan hal yang benar untuk diriku sendiri. Beberapa bulan kemudian, hidupku mulai berjalan dengan cara yang berbeda. Aku belajar menikmati kesendirian. Belajar membangun ulang rasa percaya, bukan pada orang lain dulu, tapi pada diriku sendiri. Aku tidak lagi memikirkan siapa yang dipilih Arga setelah itu. Karena yang paling penting, aku sudah memilih diriku. Aku setia. Dan kesetiaanku tidak pernah salah. Yang salah hanyalah orang yang tidak tahu cara menghargainya. Kini aku mengerti satu hal yang dulu tidak kupahami. Cinta itu penting. Tapi harga diri jauh lebih penting. Dan jika suatu hari nanti ada seseorang yang datang, aku tidak akan lagi mencintai dengan takut kehilangan. Aku akan mencintai dengan tenang. Karena aku sudah pernah berdiri di titik paling rapuh. Dan tetap memilih untuk tidak mengkhianati diriku sendiri. Dan akhirnya aku sadar, cinta tidak pernah salah. Yang salah adalah ketika kita mempertahankan seseorang. Yang diam-diam menghancurkan hati kita sendiri. Aku pernah setia sepenuh hati. Tapi hari ini aku memilih setia pada diriku sendiri. Kalau kamu pernah ada di posisi ini, pernah dikhianati, pernah menangis diam-diam, atau sedang belajar untuk kuat setelah patah hati, kamu tidak sendiri. Tulis di kolom komentar. Apa yang akan kamu lakukan jika berada di posisiku? Dan jangan lupa subscribe Zona Kisah Indonesia. Karena di sini, setiap luka punya cerita. Dan setiap cerita selalu punya pelajaran. Sampai ketemu di kisah berikutnya.